Hai. Kamu nggak mau hai, kamu apa maunya? Hello. Hey aja deh. Kita balik lagi nih podcast Bicara Bahagia masih dengan tamu kita Bapak BH. Iya. Siapa? Bam BHS. Ada S-nya sebetulnya. Kali ini kita mau bahas hal yang saya lihat akhir-akhir ini banyak sekali terjadi, terutama Betul sekali. sejak pandemi ya, yaitu adalah overthinking. Jadi kalau yang Oh, the thinker itu. Mikir tapi over. Ya. Atau iya. ergo sum. Ini siapa sih yang mempopulerkan itu? Overthinking itu. Nggak ketahuan ya Nggak tiba-tiba. ketahuan sih, tiba-tiba semua over. Oke. ya mungkin karena pandemi itu jadi semua nggak tahu nih gitu kan, suka mikirin yang berlebih-lebihan kayaknya ya. Bentuknya itu overthinking itu bisa menyebabkan jadi yang datang ke saya itu yang sudah bersimptom ya gara-gara overthinking. Contohnya menjadi panic attack, terus kemudian jadi depresi gitu. Nah karena gak bisa berhenti mikir, jadi dia gagal menghentikan gelombang otaknya gitu. Dia Habis itu dia kelelahan atau frustrasi karena tidak ada solusi. Karena tidak ada solusi gitu. Bukan tidak ada solusi ya, karena menurut dia masih kurang aja gitu. Maksudnya udah ya, ternyata nggak bisa let go. Iya, terus mikir gitu. Nah kayak panic attack itu, kalau yang saya bilang overthinking itu, misalnya dia mendapat berita-berita atau informasi yang terlalu berlebihan nih, misalnya soal si COVID, sehingga membuat dirinya tidak berfungsi ketika dia harus keluar rumah. Jadi gejalanya itu pengen muntah, mual, pusing, mata berkunang-kunang, pandangan kabur. Itu overthinking apa mabok ya? Kayaknya udah habis bulan tuh gue rasa ya. Tapi kalau Agak diperiksa kurang. ke dokter, secara fisik dia sehat, tidak ada satupun gangguan, nggak kolesterol, nggak apa. Jadi itu overthinking menjadi simptom stres atau menjadi kecemasan tinggi. Nah, Stres. kalau kita bicara soal overthinking itu kan berarti kan ranahnya otak kiri ya, Lebih berpikir banyak, lebihan iya. emosi. Iya. Nah, kapan dia bertransisi menjadi emosi tuh? Kapan tiba-tiba terejawantahkan menjadi nggak bisa tidur? Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kan bisa dikatakan overthinking ini ya, correct me if I'm wrong gitu ya. Jadi kayak CMIW. ke arah obsesi gitu loh, terobsesi. Oke, terhadap satu hal itu Terhadap aja. satu hal itu aja. Jadi ya enggak terhadap satu informasi yang dia khawatirkan. Jadi khawatirnya tinggi level khawatirnya, kayak udah aman belum sih ini sebenarnya naik kereta dan MRT ya. Jaraknya juga cukup lumayan, enggak empet-empetan kayak bis gitu. Tapi somehow dia nggak mampu memberikan rasa aman pada dirinya dia. Dia nggak berani naik MRT. Obsessive thinking juga dong ya. Terus ngajar dari rumah beraninya jadi maunya online. Sementara kan sekarang tuntutannya udah nggak bisa online. ya. Semua udah sekolah udah offline misalnya gitu ya. Berarti dia Terus off gimana? on. Dia off on. Jadi gitu loh. Overthinking itu seperti itu gitu cenderung. Nah kalau tadi Upi nanya, ya kalau overthinkingnya itu nggak terlalu berlebih-lebihan dan tidak pada semua hal, ya mungkin itu sih biasa aja ya. Kadang-kadang kita juga overthinking. Anak gue jauh. Gue mikirin gimana dia ya di sana gitu, lagi ngapain. Oh, kalau gitu. itu bukan overthinking, dia takut over budget. Itu gue terakhir-terakhirnya apa tadi kalau ngomong itu jadi overweight ya, Bo ya. Di luar gimana? Cuma masuk mikirin kita yang makan anaknya nggak dipikirin. Overweight. Iya, tapi di satu sisi memang tidak menjadi satu simptom mental health yang terganggu ya. Memang nggak sampai. Tapi kalau berulang-ulang dilakukan dan cenderung melebar ke hal-hal lain. Oh gitu. Nah, Jadi itu yang- Tapi belum sampai dysfunction ya, belum sampai. Oh udah dysfunction, dia nggak bisa ke cukup. kantor. Terus jadinya dia ya udah pilihannya adalah resign. Nah resign kecemasan karena yang kecemasannya berlebihan itu. Resign tapi kan nggak solutif ya. Anaknya ada harus pertemuan orang tua, nggak bisa datang juga. Wah, Dia itu nggak udah bisa. gangguan Jadi banget. nah itu tuh jadi mungkin kalau kita bicara tadi kapan perpindahannya dari Cuma mikirin. yang mikirin doang sampai Sampai ke- menjadi satu emosional, mungkin karena itu Sampai sebuah action kayak itu kan tadi kayak melebar ke hal-hal lain dan sifatnya sering gitu. Hampir semua hal dia begitulah gitu. Tidak berhasil memberikan rasa aman lah buat dia gitu. Karena itu tadi hari ini siapa meninggal, hari ini siapa meninggal, hari ini siapa meninggal. Kayaknya saya sempat mengalami overthinking di awal-awal, terutama Nafas tahun susah. 2020 kan, yang Nafas paling susah. Semua kayaknya. Terus ngecek saturasi tiap berapa menit Iya, gitu. betul. Gimana nggak tahu. beli apa. oximeter dan lain-lain. Sama ada kisah begini, ada temen, kebetulan saya praktisi stand up comedy ya. Iya.
Dia tuh nanya Kebetulan. terus. Kebetulan. Jadi dia sebenarnya ini melucu. Melucu. Ini melucu atau serius? Serius. Oke, Serius. Kalau serius kita lanjutkan. Tebak akhirnya. Jadi dia nanya ke saya, dia kan sebagai murid saya lah sebetulnya. Dia bilang nanya, kalau jokes yang baik itu sebetulnya ketawa dulu baru mikir, atau mikir dulu baru ketawa. Kalau jokes yang baik. Dia bilang tanya Ketawa dulu baru mikir. Kalau menurut saya dua-duanya benar. Yang nggak benar itu kayak tetangganya dia. Tetangganya dia itu ada joke diceritain, dia mikir terus sampai dia meninggal. Nah orang-orang nanya kenapa sih dia meninggal? Kebanyakan mikir. Gara-gara overthinking ini. Overthinking. Iya, jadi dia menyerap jokes itu jadi sesuatu yang ini sebuah informasi baru yang cukup menakutkan. Mungkin terus dia nggak bisa merilis itu jadi sebuah informasi yang lebih light gitu ya, bukan Atau simpelnya mungkin dia nggak nangkap nangkap itu sama justru. sekali apa. Bisa mungkin jokes yang tinggi yang satir. Iya, betul. yang berat. Jadi dia nggak Satir, ngerti. Kalau yang membuat saya jadi less overthink waktu itu 2020 adalah keluar rumah dalam mobil yang aman ya, kita di mobil aja. Terus saya melihat banyak kumpulan orang di trotoar. Oh iya itu tuh, zaman-zaman Jadi itu masih menurut tuh saya begitu. dalam konteks overthinking nih, once kalau kita pada saat kita overthinking, gila susah banget keluar, takut ini takut itu. Sekali kita keluar melihat sebuah realita yang konkret bahwa oh ternyata orang bisa nongkrong di trotoar, nongkrong barang atau beli es kopi ini, ternyata nggak apa-apa. Waktu itu saya udah mulai kayak oh bisa kok gitu. Mungkin kebanyakan nonton film Jadi gangster apakah ya. itu termasuk gangster? Kan lihat orang-orang ngumpul gitu. Nggak, artinya bahwa oh ternyata tidak, orang bisa tanggapan orang terhadap fenomena COVID tahun 2020 yang masih nggak menentu itu bisa rileks kok gitu. Kitanya kan standar keparnoannya beda-beda kan. Betul. Dan turun ya ke anak kita sih. Jadi kayak Kalau Rika dulu gimana ininya? jadi kayak yang kita lakukan atau yang kita rasakan itu kan otomatis kan lingkungan terdekat kita ya, untuk anak-anak yang masih tinggal bareng kita Mengamankan, itu ya. dia juga mengamati itu. Jadi sebetulnya sering juga sih dulu kan harus misalnya belanja ke supermarket gitu, ribet ya, pakai sarung tangan, Pakai ini, pakai hoodie, apa sih hubungannya nggak ada sih hoodie, tapi ya everybody pakai itu ya, terus face shield. jadi kayak apa ya, ini kok ribet banget, terus nggak normal, terus kayak takut gitu. Tapi lama kelamaan saya sadar kalau misalnya saya bereaksi yang terlalu berlebih-lebihan, anak-anak saya gimana? Emang iya ya, kan kita kadang-kadang terpaksa membawa dia nih, misalnya karena dia perlu membeli sesuatu, misalnya toko buku, ya udah sekalian deh gitu ya. Terus perilaku kita seperti itu, kita lap-lapin tuh troli. Oh iya, Iya kan, kita lap-lapin tuh troli. Tempat kasir disemprot sendiri. Terus ngasih duitnya gitu kan, ngasih kartunya gitu ya. Terus nah itu bisa membuat anak-anak juga jadi tertular Behavior kita tuh jadi tertular. Tapi kadang-kadang yang jeleknya adalah dia tidak mampu, atau maksudnya dia lebih jelek berpikirnya daripada yang kita kan nggak bisa ngontrol dia karena dia masih anak-anak. Dan anak remaja sekarang tuh kan informasi tuh gampang banget ya, dari itu, internet dan sebagainya. over-information. Jadi kita nggak bisa atur juga, nggak kok ini apaan Aman gitu. menurut ini gini gitu. Ini aja sekarang orang meninggal makin banyak, makin gini. Nah jadi karena saya sadar itu, maka perlahan-lahan saya mencoba untuk lebih santai dalam menghadapi itu. Ya, Tapi lebih santai. kalau kita lepas dari COVID deh ininya, Case-nya. yang overthinking itu seperti apa? Kalau tadi kan MRT juga kayak terkait sama COVID juga kan, nanti dia takut ketemu orang dan lain-lain. Kalau yang ini kenapa mencuatnya, memang kenapa aku ngambil COVID ya, karena memang yang datang ke ruanganku banyak kasus-kasus dan terkait dengan COVID. Nah, tapi kalau contoh lain itu di remaja saat ini, mereka juga sering overthinking. Jadi misalnya apa ya, yang tadi saya cerita, misalnya ada orang yang melentarkan komen sedikit aja. Kok lu rambutnya gitu? Misal, itu padahal
dia tuh mungkin konotasinya juga baik, belum tentu yang dia omongin tuh buruk, tapi terus langsung tidak percaya diri, terus langsung Personalizing. merasa rendah diri lah apalah. Nah, Ya itu kalau sekarang sih kelihatannya overthinkingnya gitu. kayak gitu. Jadi rata-rata efek dari overthinkingnya anak sekarang tuh lebih pada membuat mereka nggak pede. Atau sebenarnya mereka udah nggak pede nih. Memang mereka kurang bisa mengaktualisasi diri gitu ya. Terus ketika ada sentilan sedikit buat mereka langsung, iya ternyata kok gue emang nggak bisa ya. Ternyata gue tuh gitu. Itu yang kelihatan anak-anak sekarang tuh, jadi kemampuan untuk mereka mengeluarkan talentanya gitu tuh kayaknya punya batasan banget tuh. Ketika ada orang yang nyentil, mereka jadi langsung pikir, masa sih gue ini, oh iya kayaknya kemarin nggak bagus deh, kayaknya orang nggak suka ya kalau gue gini, lihat aja deh kalau gue di Instagram misalnya gitu, nggak ada yang nge-like, nggak ada yang lihat, follow-nya jelek, itu kan langsung, iya ternyata gue nggak disenengin ya, gitu. Padahal Aku baca berita juga. ada. Wanda Hamidah, dia punya anak, udah terima casting mau main film, ternyata ditolak digantikan wanita karena dia kurang followernya, kata. Oh iya sekarang kan gitu soalnya, pro-sponsor memang follower, that's why bikin orang jadi anak-anak sekarang bikin terkenal ternyata katanya gitu. bikin nggak percaya diri. Overthinking, dia overthinking nih anak ini jadinya. Enggak, ini pihak anunya, PH-nya. Jadi mah nggak pantas nih kalau. Jadi ada sebuah fenomena di mana orang itu Dinilai. ada certain industri yang menilai orang itu berdasarkan followersnya, dan itu akan membuka peluang atau menutup peluang. Tapi hal itu juga bisa menyebabkan, aku nggak bilang anaknya Wanda Hamidah ya, kejadian itu bisa menyebabkan si remaja ini gitu ya juga menjadi merasa overthinking ya dengan hal itu. Waduh, Bisa coba jadi kalau abis gue itu waktu dia itu pengen ini, semuanya like-nya banyak, followersnya segala nambah cara gitu. untuk nambah follower. Iya, makanya. Nah, memang jeleknya nih kenapa kita concern membicarakan overthinking ini adalah kalau dari aku menyebabkan tidak produktif pertama ya. Orang yang Repetitif kena kan itu. kan nggak produktif ya mikirin itu terus cenderung membuat seseorang menjadi menunda keputusan atau menunda hal-hal yang perlu dilakukan hanya karena dia masih overthinking. Masih mikirin itu belum aja. move on ya kalau kita bilang ya, belum move on dari hal cukup, itu. Itu tuh makanya itu jelek sih dari overthinking itu gitu. Iya karena kan sebenarnya kalau kita dulu ada namanya locus of control Eksternal, external internal itu kan juga gitu. Jadi kayak dia tuh nggak bisa semua itu dia nggak bisa kontrol yang di luar kan. Dia selalu merasa bahwa yang di luar itu akan berpengaruh sama dia, yang kejadian di luar tuh berpengaruh sama dia itu. Jadi dia sendiri nggak bisa nih ngontrol bahwa ada certain momen sebenarnya keputusan atau apapun itu kan punyanya dia, haknya dia gitu. Tapi dia kayak semua ada berita apa itu langsung terpengaruh apa gitu. Jadi serapan dari luar itu kayak dia makan aja udah semua tanpa kan. dicerna ya. Jadi nggak bisa kontrol lagi Bisa tuh mandiri mana. dalam berpikir ya. Iya, itu kan yang bikin mereka jadi kadang-kadang suka kayaknya nggak bisa deh, kayaknya nggak susah deh. Ini sekarang orang pada di layoff nih nggak bisa cari kerja tuh sekarang susah ya, gimana? Itu kan padahal kan belum tentu juga, emang dia udah ngelamar belum masalahnya gitu kan. Tapi dia ngeliat fenomena itu aja udah ngerasa, yang pintar aja nggak keterima, apalagi gue misalkan gini. Gitu. Padahal kan. Nah itu pernah dengar nggak istilah? Jadi kalau dulu kan zaman dulu buta huruf tuh dengan literasi bacaan. Nah sekarang yang kurang tuh literasi emosi. Jadi secara intelektual anak sekarang lebih jauh lebih ini kemampuan. Karena terlalu attach dengan teknologi kan. Nah, sementara yang sifat emosional gini nggak diajarkan. Kalau kita kan petuah-petuah orang tua gitu sebetulnya kan nasihat. Kalau kita sekarang jarang gitu. Petuah langsung. Petuahnya dari. Petuah kita nggak didengerin ya. Nggak didengerin. Tapi dia bisa pusing. Anaknya gini. Mah, petuah itu apa? Iya. Pertanyaannya itu dulu, petuah aja. Karena dulu ada unsur tuanya di situ. Karena dulu tidak ada unsur like. Kita nggak ada postingan. Kita nggak tahu Ibu Rika lagi mikirin, Tika lagi mikirin apa sih? Iya. Itu Mas Bambang lagi mikirin apa? Nggak ada. Kalau sekarang kan nggak ada sosmed. Gue lagi bete nih, atau kayak nggak bisa move on nih gitu atau apa? Kalau gue posting Insta Story aja, WP langsung ini. Kayaknya Lena lagi gulana aja, gue gitu kan kayak kebaca gitu ya. Kalau dulu kan nggak ada ya, kecuali kita temui gitu ya. Ada. Jadi menurut saya sih potensi yang paling terbesar memang usia SMP kan pada saat membutuhkan persepsi diri, peran dan lain-lain, peer pressure dan lain-lain itu pasti besar karena itu mereka grow remaja muda gitu kan. Nah untuk
kita nih yang udah asam urat, Asam lambung. Asam lambung. udah lebih paham, menurut saya salah satunya adalah udah lebih paham prioritinya sama tahu mana yang bisa dikendalikan, mana yang enggak. Nah itu pengendalian itu memang Once controlling. pada saat kita setelah mengetahui bahwa kamu mencemaskan apa misalnya, saya mencemaskan kalau di MRT itu nanti saya bisa ketularan nggak, tiba-tiba besok saya positif. Oke, kamu ada tempat-tempat lain nggak yang bisa kamu ketularan selain MRT? Banyak banget gitu. Iya. Kayak sekarang kan mau kemana, kayak semua orang udah pergi nonton konser. Mall udah dibuka habis-habisan meskipun masih peduli lindungi. Kadang ada, kadang nggak peduli lindungi juga. Kita tidak punya kendali terhadap siapa yang lagi bawa virus, siapa yang enggak. Nah, kalau ini nyangkut lagi tadi, ketika sudah sampai ke tingkat emosi, sudah nggak lagi bisa rasional, Pik. Masalahnya itu, ya nggak sih? Masalahnya itu. Jadi ketika Karena dia udah sudah turun menjadi sebuah emosi. iya, jadi mau ketakutan. usia ataupun itu tuh nggak ngaruh gitu. Oh, nggak ngaruh ya? Contoh ya. Jadi kalau yang istilahnya overthinking itu kan negatif, istilahnya ya negative thinking gitu ya. Konotasinya negatif. Tapi banyak yang relate gitu. Buktinya apa? Coba kita lihat konten-konten yang negatif, konten-konten yang suram, dark gitu ya. Itu kan paling banyak like-nya. Nah, terus jadi itu menurut kita apa? Nah, makin memperburuk gitu loh. Jadi kayak mereka kayak punya collective thinking nih ya, si orang-orang yang ke overthinking itu, collective thinking yang memang berlebihan. Sayangnya bukan hanya pada satu subjek, tapi banyak subjek. Jadi banyak remaja-remaja, kalau remaja ya, sampai pengen bunuh diri. Karena dia itu tadi terkontaminasi pikiran, terlalu terkontaminasi pikiran-pikiran overthinking yang negatif tadi gitu. Nah jadi kan sebenarnya, beauty itu K-pop. Iya. misalnya gitu ya, Operasi. beauty, kurus, nggak makan, berhari-hari, toto sakit sakit. gitu. Kayak gitu kan. Ya kalau kita untuk terjadi kepada usia kita adalah ketika dia sudah menjadi suatu emosi, sudah masuk ke mentalnya, itu agak sulit dijelaskan sih. Padahal maksudnya hal itu kan rasionalnya nggak begitu ya. Tapi kayak kamu tadi bilang ya, tapi ya itu sulit dicerna oleh dia dengan cara seperti kita berpikir. Karena kita tidak di dalam boxnya itu. Kalau dia di dalam boxnya ya dia nggak bisa lihat gitu. Bisa juga dengan ada masalah dengan locus of control juga. Iya, Kalau orang itu selalu berpikir bahwa dunia luar bertanggung jawab sama yang terjadi sama dia, saya orang sendiri, iya. iya. Jadi dia merasa bahwa ya gue berada di dunia yang membuat gue overthinking gitu. Iya. Nah cara untuk membuat supaya overthinking ini tidak Mengganggu sampai mengganggu. Jadi average thinking. nggak berkepanjangan situasi overthinking ini. Gimana caranya? Nggak melebar. Coba. Melebar atau Gimana caranya? Menurut Upi gimana? Kalau menurut si menurut Upi dulu, ntar abis itu menurut belum ketemu. Pak Bambang dulu, Pak Bambang. Ya reframing Reframing. reframing bahwa balancing antara fakta yang benar sama yang enggak. Cowok banget. Itu cowok dia fakta, data. Fakta, data, sistem, Ya, SOP. hoax itu semua kan. Iya. Iya. Kalau Reframing. sebenarnya overthinking ini nggak terjadi zaman sebenarnya zaman dulu istilahnya propaganda. Oh, iya. Hitler itu kan kenapa orang Jerman jadi nurut sama dia, karena dia tiap saat pidato propaganda bahwa ras Arya itu yang paling unggul dunia, sehingga kita musuhi Yahudi, kita musuhi non Arya, non Jerman. Informasi yang salah kalau masif lama-lama dipercaya sebagai kebenaran. Itu ada istilah sekarang kan post truth. Oh iya. Kebenaran baru bahwa yang benar, yang lurus kalau diem ya Jadi yang nggak salah. efek. Yang Itu salah meskipun sedikit tapi berisik. Tapi benar, jadi benar. Jadi benar karena Iya. masif berulang terstruktur. Sedangkan yang paling baik sebenarnya kan yang silent majority ini, yang nggak ngomong, Yang banyak kan ngomong. diam, sehingga Cuman tidak ada. karena tadi kita nggak biasa ekspresif, ya kecil, oh ya udahlah biarinlah daripada Ya udahlah bahwa itu dianggap sebagai sebuah udah valid berita yang ada, jadi ya udah menjadi padahal dipercaya kerusakannya juga. nyata itu kan. Betul. Kita kayak tercuci otak lah ya. Betul. Kalau sekarang menurut saya lebih bahaya lagi dibandingkan zaman dulu. Kalau dulu media terkendali. Iya betul. Iya, sekarang punya kan pemerintah satu misalnya. Kayak apa yang dianggap normal, apa yang dianggap kebenaran itu semua ada bantahannya. Itu yang Power paling of susah. netizen julid. Itu paling susah. dua Ada netizen ahli ini 62, bilang gini, ahli gila ini loh. bilang gini. Netizen maha benar. Jadi, Maha benar dengan segala komennya. Oh, jadi sangat jadi susah. Kalau yang terjadi di ruang konseling ya, yang terjadi karena aku spesialisnya di terapi. Jadi yang harus kita lakukan adalah menurunkan si
overthinkingnya itu dulu. Jadi kita shut down dulu. Kalau psikiater mungkin pakai obat ya, supaya dia bisa relax terus tidur gitu ya. Nah itu sebenarnya kan memberi menjeda hal yang sedang dipikirkan. Kalau di kita psikolog itu kita lakukan terapi, jadi relaksasi dulu, dihilangkan dulu pikiran-pikiran yang terlalu berlebihan itu, baru kita masuk ke pengobatannya. Karena selama itu masih di kepala itu masih banyak apa sih kalau kita bilang monkey voice ya, jadi kayak yang banyak banget yang ngomong loh. Ada yang sampai yang merasa bahwa tapi itu seriously tante, ada yang ngomong sama aku ya, usia gue udah senior karena jadi manggil gue tante ya pasien gue ya. Sebenarnya sedih juga sih pengen dipanggil mbak gitu. Ya, tapi tulis di SOP-nya jangan panggil yang keras ya, jangan beri tips nih, jangan manggil tante ya. Nah jadi ketika itu kita lakukan gitu ya, ternyata itu berhasil. Jadi kayak form yang paling gampang untuk dia self healing. Kan bayar ke psikolog juga selalu mahal ya, dan ketergantungan juga tidak baik kan. Nah, jadi biasanya biasanya aku kasih metode-metode untuk pernafasan. Jadi kayak simple meditation lah kalau mau dibilang, untuk nge-break energi yang nggak perlu tadi. Nah, nanti ketika dia melakukan itu dan dia yang penting kan proses sebenarnya, bukan hasil. Ketika dia melakukan proses pernafasan itu dengan dengan baik ya, tidak jadi fokus, bukan relaksasinya tercapai gitu ya. Nah, dia bisa lakukan. Yang kedua adalah nge-break energi. Jadi kalau kita itu dari suatu tempat untuk masuk ke rumah supaya energinya berubah, ya kita harus break gitu, doing something yang lebih berguna. Lakukan kalau misalkan punya hobi, kita harus sempetin loh. Kalau hobinya tuh misalnya nyanyi ya, gak apa-apa beli mikrofon yang Korea-Koreaan tuh kan ada ya. Mikrofon yang mikrofonan yang pakai Bluetooth bisa nyambung ke kita, terus kita bisa nyambung ke YouTube yang -1 gitu-gitu. Nah itu bisa membuat nge-break energi. Jadi abis itu baru kita balik ke masalahnya. Misalnya kita ngerjain tugas terus kita mentok, terus kita overthinking sama tugasnya, tinggal 2 hari lagi. Oke, justru stop dulu, lakukan itu. Break dulu energinya, lakukan sesuatu yang kamu sukai, nyanyi. Kalau punya gitar, suka gitaran dulu. Kalau suka main keyboard dulu gitu. Jadi abis itu reprogramming lagi. Yang sudah ada. Balik lagi tadi episode. Buku The Power of Bodo Amat. Nah itu ada juga itu bagus. Bahasa Inggrisnya agak lebih kasar. Iya kasar makanya jangan bahasa Inggrisnya. Benar. Bahasa Indonesianya itu menurut saya penting loh. Iya. Kadang-kadang kita harus bodo amat lah, terlalu banyak. Iya. Sesuatu yang kalau gue tuh ngerasa gini, kadang-kadang kalau emang lagi banyak pikiran terus kepikiran gitu, yang pasti kan gue mimpi buruk. Iya. Itu pasti hampir bisa dipastikan gue akan mimpi buruk. Mimpi mau ditembak lah, macam-macam yang hantu blau dan segala macam. Tapi emang akhirnya jadi serba salah kan. Untuk membreak itu kan sebenarnya paling gampang tidur. Tapi ketika tidur keluar dalam mimpi buruk, nyebelin kan. Jadi gue mendingan tidur atau mendingan nggak tidur. Akhirnya apa? Ya gue rebahan, merem, main game, atau gue pikirin sampai gue mendapatkan solusinya bahwa keputusan ini tidak semata-mata hanya milik gue. Gitu. Jadi ini juga kalau gue memutuskan ini tapi di lingkungan gue tidak berubah, emang tidak akan tersolusikan dengan baik gitu kan. Karena kan nggak bisa juga kalau kecuali ini adalah masalah yang gue pikirkan adalah hanya untuk gue sendiri. Gue bisa memutuskan. Tapi kalau ini terkait sama orang banyak di luar, ya gue sampai mampus juga mikirin tapi yang sebelah kanan kirinya nggak ada berubah gitu kan. Akhirnya kan nggak akan sampai susah. Jadi akhirnya itu tadi. Iya masa bodoh, yang penting gue harus sehat, gue tidur, gue main game selesai gitu. Kalau enggak, jangan sampai mimpinya berseri. Itu nyebelin loh. Kalau bisa berseri, ya kan? Menyambung ya. Menyambung. Itu makin worse lagi. Makin worse, makin nih gue nggak tidur. Jadi kalau KL ini cenderung yang mimpi ya. Kan ada orang yang nggak cenderung mimpi, kayak gue nggak mimpi. Cenderung mimpi gue. Gue suka mimpi juga kadang-kadang. Mimpi. Kalau lagi stres. Nah itu kayak gitu. Masih sama. Mimpi. Mimpi nyebelin kan? Itu kan sebenarnya kebawa. Pengen sih mimpi lagi gitu, tapi kan kok nggak bisa ya? Iya karena kebawa, jadi sebenarnya otaknya tuh belum rest. Doanya kurang kencang. Belum rest otaknya. Nyala terus. Nah, jadi kalau kita main game ya, contohnya nih overthinking tuh, kita main game, kan ada level-levelnya gitu ya, game yang berlevel-level tuh ya. Stres kalau iya, kan ada titik di mana kita suka, gue pokoknya harus naik level, pokoknya gue harus naik level. Nah, semakin seperti itu ya semakin nggak kena kan. Tapi coba
Udah nih taruh dulu tidur gitu. Bangun tidur, begitu kita main, Jago ya? itu level yang susah banget, itu gampang banget gitu ngalahin. Kayak gue main sama dia. Oh gue kalah terus sih sebel gue. Ngambekan, kalau itu ngambekan. Ih mana sih? Iya. Kata-kata jelek deh. Ya seperti itu Kalau contohnya overthinking sebenarnya yang gampang. ini ada kaitannya dengan mindset juga di seseorang itu begini. Kalau kan ada hal yang sifatnya self fulfilling prophecy. Iya. Itu juga nyangkut sama si overthinking ini. Kalau gue overthinking, ini gue takut Bahasa ini. Indonesianya apa? Pik? Self fulfilling prophecy bahasa Indonesianya. Gak tahu gue. Resminya nggak ada. Resminya nggak ada ya. Dalam satu Resminya kalimat nggak ada ya. panjang gitu ya. Jadi artinya kadang kalau kita mikirin itu terus Ya, itu yang akan kejadian menjadi kan. kenyataan. Oh, itu. Semacam Itu doa. sesederhana itu lah. Ya, afirmasi. Jadi kayak Afirmasi. nanti ini loh, nanti tisu habis loh di ini waktu Overstock yang waktu pandemi semua. Masker. Iya masker. Habis beli itu saya gini. Jadi overthinking itu bisa menuju ke situ. Jadi memang kita tuh perlu belajar sebuah keterampilan di mana nomor satu untuk berpikir bodoh amat. Bahwa yang priority buat saya itu A, B, C, D, bodoh amat. Supaya kita lebih relax, nggak semua pikiran itu ada di benak kita, ada di pundak kita. Karena cewek itu, malah cewek cowok, cewek itu tuh tanggung jawab banget. Ya kan? Nggak kantor, nggak anak, nggak suami, semuanya. Organisasi juga ya kan? Perlu skill-skill itu kan nomor satu, priority, memilih mana yang dibodoh amatkan, reprogram your happiness, bentuk lagi habit-habit yang menyenangkan, terus kembali lagi kepada ini, sama satu lagi, what's the worst thing that can happen? Apa hal terburuk yang mungkin terjadi kalau yang kamu pikirkan itu terjadi, itu kira-kira yang terburuk apa? Jadi kayak Di exercise gitu loh. melawan ketakutan itu dengan melakukan gitu ya. Artinya kayak apa yang kira-kira hal terburuk yang bisa jadi? Saya kalau naik MRT, saya positif besoknya. Oke, kalau terjadi positif apa yang akan terjadi? Ya, saya masih ke rumah sakit. Obatnya ada nggak? Ada. Ya udah. Ya jadi udah lebih lega karena udah persiapan. Tapi masalah generasi kita ini kan wisdomnya udah jalan gitu ya. Artinya, ya memang gampang menyetor. Nah, anak-anak sekarang gapnya. Oh, anak-anak. Iya. Ini di mana sih anehnya? Gapnya tuh di mana sih? Tapi anaknya sekarang bukan apa, kalau dari sisi bercanda kan sekarang kayak viral apa aja kan bisa jadi sesuatu yang lucu kan. Iya. Nggak tahu deh menurut versinya Ibeng yang humorisasi gitu, anak sekarang tuh humortivasi itu. Memungkinkan gak sih mereka berhumor juga? Orang apa aja yang lucu karena bisa jadi viral tuh yang jutaan follower. Itu kan juga hal-hal yang remeh dan lucu menurutku. Antara lucu sama Nggak apa-apa, Aneh kalau saya karena bilang minggu gitu. depannya ada viral yang lain. hilang gitu. Nggak perlu khawatir. Yes. Oke. Kayak berita gitu, wah ini nggak berita ini. 2 minggu paling udah hilang. Ntar ada hal yang lain lagi, One hit itu wonder. ntar mungkin balik lagi gitu ke situ. Jadi kalau saya bilang sama anak-anak saya remaja itu kayak gitu. Ntar juga 2 minggu lagi udah ngomongin yang lain lagi gitu. Jadi kalau kamu sibuk di situ ya silakan aja. Gitu. Kalau overweight itu ada hubungan dengan overthinking? Overweight bisa jadi. Enggak. Terlalu terobses pada berat badan itu membuat berat badan tidak turun-turun, malah gitu ya? Nah, itu yang langsung. Wah itu banyak Overweight nanti kan kita begini. bahas di podcast sendiri kayaknya. Kelas lah kayaknya tuh. Itu kayak seru Dia kalau menimbun overweight. makanan, bukan di kulkas tapi di tubuhnya sendiri. Iya benar. Iya benar. Menimbun pikiran, menimbun pikiran. Ya, gitu. Oke, kita sekarang sudah di ujung episode kita kali ini. Iya. Seru sih ngobrol-ngobrolnya kalau. Tadi awalnya kita kan Tahu di ujung. Mungkin dari Mas Ibeng dan KL nih belum apa tipsnya? Mungkin kita tutup Apa nih? dengan itu. Sebenarnya saya kesulitan sendiri karena anak saya juga overthinking. Masalahnya begini, anak sekarang overthinking kadang-kadang berlebihannya dia mikirin politik. Jadi saya sama istri beda pandangan politik. Nah anak saya ini jadi provokator. Informasi ini, nah gimana cara? Oke kita ngomongin yang ringan-ringan aja deh, nggak usah terlalu berat. Langsung di break ya berarti ya. Ini break aja. Oke kita bicara yang simpel, yang nggak menyambung. Bawa ke humor. Oke. Biarlah bapak-bapak yang di sana yang berantem, kita di Iya, sini benar. Iya, fun break ya. aja, ngapain sih. KL? Ya sih menurutku juga sama sih. Kalau aku kan keluarnya psikosomatis. Kalau banyak pikiran tuh pasti psikosomatis. Jadi terlalu berhitung, memperhitungkan, maksudnya memperhitungkan konsekuensi, memperhitungkan ini ya. Karena banyak banget tanggung jawab tadi segala macam. Akhirnya emang gue capek nih, gitu kan? Gue capek, gue kena asam lambung dan teman-temannya itu. Akhirnya ya udah emang sekarang apa sih yang bisa gue kontrol?
Kalau Iya. cuma bagian ini yang bisa gue kontrol, ya udah gue cuma ini kontrol. Yang lainnya, Sama it's kayak not yang my, Novi tadi ya. iya, it's not my ini lagi, bukan kapasitas gue atau bukan hanya gue yang bertanggung jawab terhadap hal itu, gitu loh. Jadi karena kalau gue mikirin sampai mampus, ya kayak dulu emak gue 25 tahun ke depan gitu. Bo, Repelita aja 5 tahun, mama mau mikirin 25 tahun ke depan cucunya mau jadi apa. Kejauhan, Mbak. Iya. Pusing. Satu lagi Akhirnya yang gitu. yang saya temukan membantu adalah sharing sama orang yang Iya, kita percaya. iya, itu sih bener, sharing. Sering-sering sharing. Sering-sering saya. Oke. Termasuk podcast. Dan Termasuk podcast ya, supaya dan tetap bahagia. Jangan lupa biar nggak overthinking. Choose to To be be happy. happy. Iya, Yeay. oke. Sampai Thank ketemu you. di Sampai ketemu episode lagi. berikutnya.